Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran IPA. Untuk pelajaran kali ini kita akan melanjutkan tentang sistem pencernaan pada manusia. Kalau minggu lalu kalian belajar tentang zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, untuk kali ini kita akan belajar tentang alat-alat pencernaan ya, dan enzim yang berperan dalam pencernaan makanan. Untuk sistem pencernaan manusia ya, terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, poros usus atau rektum, dan anus. Untuk pencernaan makanan sendiri ada pencernaan mekanik dan ada pencernaan kimia. Nah, kita awali ya dari alat pencernaan yang pertama, yaitu mulut. Di dalam mulut ada gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi berfungsi menghancurkan makanan dan melumatkan makanan. Ini termasuk alat pencernaan secara mekanik. Kemudian lidah berfungsi mengatur letak makanan, membantu menelan makanan, membantu berbicara, dan mengecap rasa. Kemudian kelenjar ludah menghasilkan air ludah ya. Di dalam air ludah ada enzim petialin, berfungsi memecah amilem atau zat tepung menjadi zat gula ya. Kemudian kerongkongan melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak meremas-remas mendorong makanan masuk ke dalam lambung ya. Perhatikan ini dari mulut, kerongkongan ya. Kemudian lambung. Lambung ini ya, otot-otot lambung melakukan pencernaan secara mekanik ya. Dia mengaduk makanan ya, berkontraksi mengaduk makanan. Kemudian dinding lambung menghasilkan asam klorida atau HCl, pepsin, dan renin. Nah, HCl sendiri berfungsi membunuh makanan yang masuk membunuh kuman yang masuk bersama makanan, kemudian mengasamkan makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Kemudian enzim pepsin ya, memecah protein menjadi pepton. Jadi mengubah protein menjadi pepton itu fungsi dari pepsin. Kemudian enzim renin mengendapkan kasein, yaitu protein di dalam air susu. Makanan berada di lambung antara 2-5 jam. Kemudian usus halus ya, usus halus terbagi menjadi 3, yaitu usus 12 jari atau duodenum yang paling dekat dengan lambung, kemudian usus kosong atau yeyenem atau orang menyebut juga usus tengah, kemudian usus penyerapan atau ileum. Pada usus 12 jari ya, itu ada 2 muara dari kantong empedu dan dari kelenjar pankreas. Dari kantong empedu dialirkan cairan empedu yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak. Kemudian dari pankreas dialirkan ya enzim amilase yang berfungsi mengubah amilem menjadi gula maltosa, kemudian tripsin mengubah protein menjadi asam amino, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian usus kosong atau usus tengah atau yeyenem ini juga menghasilkan enzim eripsin mengubah protein menjadi asam amino, yang kedua enzim amilase dan enzim lipase. Amilase mengubah amilem menjadi zat gula, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Bagian usus halus yang ketiga yaitu usus penyerapan. Di sini ya makanan diserap ya, sari-sari makanan diserap, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh dan sisanya masuk ke usus besar ya. Usus besar atau kolon fungsinya mengatur kadar air pada sisa makanan, membusukkan sisa-sisa makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli dan membentuk vitamin K serta asam amino tertentu. Kemudian sisa makanan masuk ke rektum atau poros usus ya. Ini sebagai tempat penyimpanan sementara fases ya, yang nanti akan dibuang lewat lubang anus. Ya. Kemudian organ pencernaan tambahan atau di sini disebut kelenjar pencernaan, yaitu hati, berperan dalam proses detoksifikasi, kemudian menetralkan racun, menjaga kadar gula di dalam darah, kemudian mengatur kadar gliserol di dalam darah, kemudian membentuk urea, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A. Kemudian ada kantong empedu ya. Di sini tempat menyimpan cairan empedu yang kemudian dialirkan ke usus 12 jari.
Kemudian ada pankreas ya, menghasilkan tripsin, eripsin, dan lipase. Pankreas juga menghasilkan hormon insulin ya. Pada bagian pankreas ada kelenjar pulau-pulau Langerhans, dia menghasilkan hormon insulin untuk mengubah glukosa menjadi glikogen, disimpan sementara di dalam hati. Orang yang kekurangan insulin akan menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Kemudian gangguan pada sistem pencernaan ada MAH ya, bisa disebabkan karena iritasi lambung, kemudian bisa disebabkan juga oleh bakteri, makan yang tidak teratur, mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas atau terlalu asam. Kemudian gangguan pada hati termasuk juga ada hepatitis A, B, C, ada sirosis hati, kanker hati. Kemudian gangguan pada usus ada diare, ada tipes ya, ada radang usus. Kemudian ada konstipasi atau sembelit ya. Kemudian upaya menjaga sistem pencernaan ya, supaya tetap sehat ya, kita menggosok gigi secara rutin ya, setelah makan atau sebelum tidur. Kemudian tidak mengkonsumsi makanan yang terlalu panas atau terlalu dingin, terlalu asam, pedas ya, terlalu manis dan terlalu keras. Kemudian banyak minum air putih. Makanlah sambil duduk dan tidak tergesa-gesa. Makan secara teratur, olahraga secara teratur ya, agar sistem pencernaan kita juga tetap sehat, metabolisme juga tetap bagus ya. Demikian pelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.